Hadapkan hati kamu untuk selalu memperhatikan kalian Gusti Allah. Niki, mulanya niki disebut adab yang ketujuh untuk selalu kita niku dituntut selalu muraqabah kalian Gusti Allah. Kenapa kita mboten oleh ngenteni mengko nek wis wektune senggang, nek wis probleme iki wis longgar, problem-problem sing dihadapi wis selesai. Karena itu nanti tidak akan ada habisnya. Seperti kemarin dalam hikmah yang lalu yang menghalangi dengan ibadah kita, itu juga hal-hal yang menimpa pada kita yang setiap hari akan selalu muncul. Maka kalau sekarang kita tunda, maka besok kita akan dihadapkan dengan permasalahan yang lain. Maka seperti itu juga dalam hikmah ini. Kalau kita menunggu besok, maka besok juga akan muncul permasalahan yang lain, dan itu akan menghalangi kamu. Makanya harus rasa ngenteni. Maka apa yang sekarang menimpa pada diri kita, perhatikan, hadapkan Gusti Allah. Nah, alasannya oleh ngarep-ngarep iku mau fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah fi ma huwa muqimuka fihi. Sebab yang demikian itu akan memutus kita saking muraqabah datang Gusti Allah dalam situasi yang kita sedang diletakkan Allah pada situasi tersebut. Ini yang dimaksud. Napa ay minal a'malil lati tutawassalu biha ilaihi, yaitu amal-amal Allah menempatkan di situ adalah setiap amal yang mestinya dengan amal itu kita bisa sampai kepada Allah. Makanya terus piye fal matlub minka al muwadzabah ala ma anta fihi wa muraqabatul maula fi dzalika. Maka yang dituntut pada kita adalah kita niki supaya terus netepi karo keadaan yang sedang Allah tempatkan pada diri kita. Dan di situ kita selalu jangan terlepas muraqabah kita kalian Gusti Allah. Muraqabah niku nek kita terjemah apa eneke memperhatikan. Memperhatikan muraqabah niku, mengawasi atau memperhatikan. Jangan lepas dari itu. Wis lakonono apa yang sekarang kamu hadapi, yang sedang terjadi pada kamu. Hadapi. Tapi jangan sekali-kali melepaskan muraqabah kita datang Gusti Allah. Artinya piye wala tashtagil bima yuriduhu ala qalbika min zulmatin aw nurin. Ojo kita repot memperhatikan dengan kejadiannya saja yang menimpa pada hati kita, baik itu hal yang gelap atau itu hal yang terang, baik itu kekeruhan, kesedihan, ataupun itu kegembiraan. Karena setiap saat yang terjadi pada diri kita, di situ ada peluang kita untuk menemukan Allah. Mula gak usah ditunda-tunda. Nah, fayastaghilu qalbuka bihadhil wasawis. Wa wajhu kaunihi qati'an anna nafsaka tusawwilu laka wa taqulu law kunta min ahlil iradah lama waradat hadhil aghyar alaika. Nah, sisi kawontenan menunggu kesempatan ini akan memutus kita adalah karena nafsu ini akan menghiasi
pada diri kita dan dia akan membisik pada diri kita. Bisikannya kalau kita ucapkan akan menapa bunyine ngeten. Halah, nek awakmu pancen dikersakne karo Gusti Allah, awakmu iku iso makrifat nang Gusti Allah. Mesti Gusti Allah ora bakal duwe kesibukan-kesibukan sing koyok ngeten iki, sing sehingga menyibukkan hati kamu untuk berpikir tentangnya. Gak mungkin Gusti Allah nekakne ngoten niku. Padahal awakmu iku lho ngibadahe wis mempeng, ngibadahe wis akeh. Nah, akhirnya dengan ada bisikan nafsu sing koyok ngeten iki, hati kita itu akan muncul kebimbangan. Piye ya aku madhep nang Gusti Allah, apa iki problemku iki kita atasi dhisik. Akan terjadi bimbang sing koyok ngoten niku. Bahkan kadang-kadang dhek menghias pada diri kita, membisiki kita iki wis awakmu ora usah diterusne. Ora usah diterusne, balik ae saiki wis. Balik neh ae. Awakmu ketok pancen ora bakal teko kono awakmu. Ora usah wis mandek ae. Kadang-kadang justru akan dibisiki seperti ini. Bahkan yang lebih parah, membisiki kepada diri kita, wis gak usah ngamal-ngamal ritek, nyatane awakmu ngamal ibadah wis mempeng kaya ngono karo Gusti Allah panggah diwehi apa barang-barang sing dadekne susah atimu panggah. Nek Gusti Allah ngersakne awakmu iso teko nang Gusti Allah ora bakal nguwehi awakmu kesusahan-kesusahan sing dadekne atimu iku ngurusi kesusahanmu kuwi. Iki nafsu akan selalu berbisik ngoten niku. Nah, wasababu hadhil aghyar ghaliban ma yaridu 'alaika min aqdarid dunya. Lah, penyebab duginipun hal-hal yang selain Allah pada hati kita niki umume mergo yo kekerohane donya niki. Donya iki kadang-kadang kan kita karepe niku wis kita ancang-ancang, kita rancang model ngeten-ngeten, ternyata jauh dari karepe kita. Ancang-ancang Allah iki wis gak apa-apa saiki ra panen ritek. Engko dilukas iki supaya udan. Misale wektu diwinginane wis angen-angene ngono. Engko wis supaya udan iki mesti mlayu kabeh tikuse. Wis penak iki kok. Wis supaya nandur pari wis panen iki kok. Tapi kadang-kadang apa yang sudah kita bayangkan, apa yang sudah kita rencanakan buyar di tengah jalan. Buyar di tengah jalan. Loh, itu yang akan selalu terjadi teng dunya niki. Mulane nek ana ning dunya iku ngarep-ngarep akan selalu baik, kosong. Mboten mungkin. Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Bahkan pancen didamel kalian Gusti Allah, dunya iki yo selalu apa kisruh hae ngeten iki. Wis pancen didamel kali Gusti Allah ngoten niku, Bu. Kita selesai dari permasalahan ini, muncul permasalahan lagi. Misalnya kita dalam lingkup negara, dengan nggih ngoten. Lingkup negara kita gonjang-ganjing kaitan politik. Begitu politik sudah mulai mereda, muncul lagi musibah. Ada gempa, ada kebanjiran, dan lain-lain. Nah, apakah setelah ini nanti akan berhenti? Tidak, pasti akan ada muncul lagi. Dan itu akan selalu begitu ila yaumul qiyamah. Akan selalu begitu. Makanya kita akan menciptakan ketentraman yang betul-betul tentram. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, karena memang itu sudah digawe ngoten niku kalian Gusti Allah. Nah, inilah yang tadi kita sebut aghyar. Iku sing kadang-kadang akhirnya ndadekne butek hati kita. Ndadekne hati kita iku apa tercurah perhatiane dateng niku. Sehingga karena kita tercurah perhatian dateng mriku, kita lali karo Gusti Allah. Lali. Ketika terjadi kemalangan,
karena ada musibah apa bencana alam atau musibah-musibah yang lain, itu akhirnya karena perhatian kita itu terlalu mengarah pada lahiriahnya saja, akhirnya solali karo Gusti Allah. Malah nih, sebelum itu terjadi, kita diperingatkan kalian hikmah niki. Ojo nunggu waktu kosong, tapi kapanpun kejadian itu menimpa kamu, apakah kejadian itu kejadian yang enak, ataupun kejadian yang menyenangkan, atau kejadian yang tidak menyenangkan, atau kejadian yang menjadikan kita susah, semua adalah peluang untuk menemukan Allah. Semua adalah peluang untuk mendekat kalian Gusti Allah. Mulane gak usah ditunda. Sakit difaham ya maksudnya hikmah niki. Nah, niki hikmah niki. Nah, hikmah niki niki. Kita nanti akan membahas tentang kondisi dunia niki. Kondisi dunia niki. Makanya akan kita bahas secara detail. Wonten hikmah latas taghrib wuku al-aqdar. Wis aja gumun nek ning donya iki akan selalu keruh, wis ora usah gumun. Ora usah gumun. Karena memang ya seperti itulah. Karena memang di dunia itu darut tilaim, tempat untuk munculnya ujian-ujian, tempat untuk munculnya amal. Bukan darul bukan darul naim, bukan darul jaza, bukan darul sawab, bukan tempat untuk kita memperoleh kenikmatan, bukan tempat untuk kita mendapatkan balasan, atau tempat untuk kita memperoleh pahala. Itu akan terjadi nanti di akhirat, akan dibalik nanti di akhirat. Tapi selama kita masih ada di dunia, maka yang muncul akan selalu berbagai macam kekeruhan, berbagai macam kekacauan. Baik itu menimpa secara personal pada diri kita, atau menimpa pada lingkungan, atau menimpa secara umum. Nah, ini gambaran sekilas berkaitan kalian hikmah setelah niki. Pun niki riyen untuk hikmah dalu nika, hikmah ingkang nomor 3 kali. Nika jane teke selesai, tapi kula wau mboten saged ngeprint, mboten sempat ngeprint. Dereng kula prinaken insyaallah Senin ngajeng mangke nggih kaitan tekipun. Saking keterangan ini mungkin wonten sing ditangletaken, monggo. Niki waktune panjang keranten teke mboten enten. Napa perlu kula waosaken kersane? Bu, HP ini Bu. Bu. Ibu kuduna HP ini sampean. Monggo sadèrènge kula waos mungkin enten sing takut kaitan hikmah kali ini. Nggih. Wonten ing keadaan sakmenika intisari ingkang sampun dipun ulangi Gusti wau kados bentutangan kalian wonten ing jaman sakmenika. Contohipun kados wonten alangan istilahipun wabah penyakit. Ternyata wonten ing wektu amalan-amalan ingkang sekira sajakipun sampun berlaku, ternyata menika saged kenter. Wonten itu termasuk Gusti. Sampun? Sampun. Mboten niku mboten alangan, karena kita beribadah itu macane wadah.
Ketika kita tidak bisa yang satu, kita bisa yang lain. Jadi ini bukan penghalang. Makanya kita masih bisa menggunakan dengan model yang lain. Makanya ini untuk menghentikan ibadah tidak akan mungkin. Karena kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang sekiranya nanti tidak bertabrakan dengan situasi ini. Ini pangkat saged mawon. Makanya digambarne teng mriki, digambarne niki baik itu hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan. Niku mangke padha mawon. Niku kita panggah berusaha untuk mendekat kalian Gusti Allah. Berusaha untuk selalu memperhatikan batin Gusti Allah. Jadi panggah itu kesempatan panggah. Ampun. Ampun malih. Nggih hakene. Sekedar kula pandutne hakene. Niku panjenengan saged nyemak ingkang ngasta HP ingkang sampun kula share niku. Peluang mendekati Allah. La tataraqqab farahul aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai segala halangan. Karena yang demikian akan menghalangi kamu dari mendekati Allah melalui sesuatu yang kamu didudukkan di dalamnya. Setelah memahami hikmah yang lalu, telah dapat melihat dan menghayati persoalan takdir secara terperinci hingga pada batas hembusan satu nafas. Pada setiap waktu kita didudukkan di dalam medan takdir. Takdir membawa kita kepada kejadian, suasana, rupa, bentuk, berbagai nama dan lain-lain. Masing-masing menuntun hati kita kepadanya, kepada Allah. Apa saja yang bertindak menarik hati, sing memalingkan hati kita, menjadi penghalang untuk kita mendekati Allah. Makanya kena kekeruhan yang terjadi pada kita ini kok membetot kita untuk perhatian pada lahiriahnya saja. Maka ini akan menghalangi kita kalian Gusti Allah. Oleh sebab perjalanan takdir tidak akan berhenti, maka wujud halangan-halangan juga tidak akan habis. Jika kita lumpuh di dalam lautan takdir, pandangan kita disilaukan oleh warna-warnanya dan kita dimabukkan oleh gelombangnya, maka selama-lamanya kita akan terhijab dari Allah. Tujuan kita beriman kepada qada dan qadar bukanlah agar kita lumpuh dalam lautannya. Kita hendaknya dapat mengikuti gelombang ombaknya dan tiupan anginnya,
sambil perhatian kita tertuju pada daratan. Daratan itu tempat tujuan kita, bukan membiarkan diri kita terkubur di dasar laut. Ketika menghadapi ombak takdir, kita hendaknya menjaga perahu yang kita naiki. Kita sudah dibenturkan dengan takdir, kita tidak bisa bergerak. Artinya kita tidak akan bisa mengelak dari kejadian takdir itu. Tetapi walaupun kita tidak bisa mengelak, maka di sini diibaratkan itu adalah ombak dari takdir. Maka sekalipun kita itu akan terseret dengan ombak itu, maka tetap haluan kita harus kita arahkan pada daratan yang kita jadikan tujuan.